Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aw kama qala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Al-ayah. Aw qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu lahu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, di hari yang agung dan mubarak ini, khatib tidak segan-segannya dan tidak jemu-jemunya untuk menyampaikan suatu wasiat, khususnya untuk diri pribadi khatib dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa mengandung arti yang secara luas, intisalul awamirillah wa ijtinabun nawahihi sirran wa alaniyatan batinan wa zahira. Takwa mengandung arti melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarangnya, baik dalam keadaan terang-terangan walaupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Karena dengan takwa itu kita akan memperoleh sesuatu yang bermanfaat nanti di akhirat, yaitu bekal yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah, "Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan perbanyaklah bekal oleh kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Di samping ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iman juga memberikan peranan yang sangat penting. Karena dengan iman semuanya menjadi melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya ketakwaan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin tanggal 10 November umumnya diperingati sebagai Hari Pahlawan. Namun kita sebagai umat Islam, momentum 10 November itu juga kita gandengkan dengan kehariban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, milad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bosan-bosan dan tidak jemu-jemunya untuk kita peringati. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya sekedar seorang rasul,
bukan hanya sekadar seorang nabi, tetapi beliau juga seorang pahlawan, seorang mujahid, seorang politikus, seorang bisnismen, seorang pedagang, seorang kepala rumah tangga, bahkan kepala dunia seluruh alam semesta. Jadi Rasulullah SAW mencakup seluruh aspek kehidupan yang ada di dunia, mulai dari zaman Nabi Adam hingga sekarang. Sehingga pantas seorang orientalis Yahudi berkebangsaan Amerika menyusun beberapa tokoh dunia dalam sebuah karangannya, 100 tokoh yang sangat berpengaruh di seantero jagat raya. Namanya Michael Hurd, mengarang buku yang penuh fenomenal dan kontroversi. Di dalamnya beliau, Michael Hurd tersebut, menyusun 100 tokoh yang paling terkemuka dan terpengaruh di seluruh jagat raya. Kita sedikit tukil nama-nama orang yang dibesarkan oleh seorang ilmuwan, cendekiawan, ahli fisika yang tidak bisa diragukan lagi, namun dia beragama Yahudi, bangsa Amerika. Salah satu tokoh yang dia tulis di dalam 100 tokoh tersebut adalah, yang pertama, secara acak, Isaac Newton. Beliau tercantum di dalam salah satu 100 tokoh yang dia catat. Yang kedua, Buddha Gautama. Yang ketiga, Columbus. Keempat, Galileo, yang termasuk Plato, Napoleon Bonaparte, Iskandar Dzulkarnain, dan seluruh tokoh-tokoh yang masih banyak 100 di bawahnya, termasuk Nabi Adam sampai ke Adam Yordam zaman sekarang ini. James Watt tidak termasuk, James Bond, itu semuanya disebutkan di dalamnya. Namun yang paling unik menjadi kontroversi di dalam buku tersebut, Nabi Muhammad SAW diurutkan ranking nomor 1 di antara 100 tokoh dunia sealam jagat tersebut. Beliau agama Yahudi, bangsa Amerika, mencantumkan Rasulullah di ranking nomor 1 sebagai tokoh yang tiada duanya di alam jagat raya ini. Pantas beliau diserbu dan diserang oleh berbagai kalangan dan bukunya menjadi laris manis saat itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dunia Rasulullah SAW begitu diabadikan. Beliau juga seorang pahlawan. Maka Al-Quran mengabadikan Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surat Al-Fath ayat 29, mengabadikan Rasulullah sebagai pahlawan yang agung, yang besar, yang memiliki solid teladan yang baik. Juga bukan hanya Rasul, sahabat Rasul pun termasuk kita umatnya masuk dalam kategori orang mukmin, ciri-ciri orang mukmin yang sejati. Di dalam Al-Quran surat Al-Fath disebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna min fadlillahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud, yang artinya Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, dan orang-orang yang bersamanya yaitu berlaku tegas terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum, tetapi memiliki rasa kasih sayang di antara umat Islam. Tarahum ruk'an sujada, kamu melihat mereka sujud dan ruku, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari karunia Allah dan keriduannya. Simahum fi wujuhi min asari sujud. Sima itu aura yang ada di dalam wajah-wajah orang Islam, itu ada bekas cahaya di dalam jidatnya ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kalau ini ayat dipecah menurut pandangan para mufassir, salah satunya kita pegang tafsir Ibnu Katsir dan Ibnu Abbas radhiyallahu an, makna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Muhammad adalah utusan Allah. Rasul Muhammad itu memiliki 4 sifat yang tidak ada tandingnya. Pertama, siddiq, yaitu memiliki sesuatu yang sifat yang benar tanpa diragukan, karena ini mengandung kepercayaan dan keimanan kita. Yang kedua, amanah. Rasulullah adalah memiliki sifat yang amanah, orang yang selalu dipercaya dari berbagai bentuk aktivitas di dunia, baik politikus maupun kepala rumah tangga, pemimpin umat dan lain sebagainya, beliau dipercaya. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan, tidak hianat, tidak sembunyi-sembunyi, semuanya transparan. Ya, beliau sampaikan ayat-ayat yang Allah sampaikan untuk umatnya. Yang keempat, patona, Rasul itu cerdas. Manakala diberikan suatu kepercayaan untuk memutuskan suatu perkara, tidak pelangap-pelangap, tetapi beliau cerdas menyikapi umatnya agar tidak resah, menyikapi umatnya tidak menjadi gusar, karena memiliki skill, yaitu patona, cerdas, di antara 3 sifat yang lain didukungnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyangkut masalah sifat orang mukmin. Walladzina ma'ahu asyiddaw 'alal kufar. Nabi Muhammad itu memiliki pengikut, sahabat diantaranya, termasuk umat Islam kita semuanya. Itu apabila ciri mukmin sejati yang selalu mengikuti Rasulullah adalah asyiddaw 'alal kufar, yaitu tegas kepada orang kafir. Jangan pelintat-pelintut. Giliran orang kafir menghina kita, diam. Giliran orang kafir menginjak Al-Quran, tenang aja, bukan urusan kita. Giliran umat Islam melakukan kesalahan dalam ibadah, aktivitas rutin, dianggap kamu kafir. Udah Islam dikafirkan, yang kafir tidak ditulis-tuliskan. Jadilah kita sebagai insan mukmin yang sejati, yang Rasulullah, yang Allah sampaikan barusan. Waladina mau asyadal al-kufar ruhama'u bainahu, sifat Rasul itu ruhama, memiliki kasih sayang terhadap umatnya, terhadap pengikut yang lainnya. Kalau cerminan itu ada di dalam kita, kita tegas kepada kafir, tetapi teman sendiri orang Islam kasih sayang, jangan menghujat, apalagi menjatuhkan, kasih sayang, saling memberi, saling menasehati, itu yang terbaik, bukan menjatuhkan sehingga orang yang sudah jatuh jadi kafir. Salah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tarahum ruk'an sujada yattaquna fadlan minallahi wa ridwana. Jadi ciri umat Islam yang mukmin yang sejati kedua yaitu beribadah yang banyak, ya, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya di penghujung ayat terpancar di dalam jidatnya ada yang warna. Sebetulnya warna tersebut simahum fi wujuhim min asari sujud. Warna tersebut di dalam tafsir At-Tabari memang itu interpretasi ulama, tetapi jumhur mufassir bahwa simahum fi wujuhim menafsiri adalah bentuk keikhlasan, orang tawadu, orang tenang, orang pendiam, tidak banyak bicara, terus ikhlas dalam berbuat. Itu yang dimaksud simahum fi wujuhim min asari sujud. Sering banyak orang sholat, sering banyak orang bersujud, efeknya ada membekas. Bekas itu bukan kata bekas jidat yang nempel di hitam di jidat, bukan. Para mufassir menjelaskan wajahnya akan bercahaya nanti di akhirat. Di dunianya orang tersebut selalu alim, selalu tawadu, selalu ikhlas. Itu cerminan dari orang yang banyak sujud, membekas di dalam wajah orang tersebut. Mudah-mudahan
penjelasan khutbah yang singkat ini membawa kita menjadi orang-orang mukmin sejati, tegas kepada orang kafir, rasa kasih sayang atas sesama kita sendiri. Untuk sebagai renungan, ada Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khairu ummatin, kalian adalah sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnas, yang dihadirkan, yang dilahirkan di tengah-tengah manusia, ta'muruna bil ma'ruf, yang selalu memerintahkan akan suatu kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan selalu melarang-larang intervensi atas keburukan-keburukan dari lingkungannya, wa tu'minuna billah, dan selalu mengajak kepada keimanan kepada Allah. Itulah ciri-ciri mukmin yang sejati. Mudah-mudahan kita semua di sidang Jumat yang berbahagia ini dijadikan mukmin yang sejati dan berpendirian tegas dan kokoh akan syariat yang Allah tegaskan dalam Al-Quran tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.